Selamat sore Ibu, perkenalkan saya Juvita Mary Zilda Palo dari KPN 19B. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang populasi dan sampel, cara penduga yang baik, pendugaan titik, pendugaan interval, pendugaan parameter populasi sampel besar dan kecil. Pendugaan parameter adalah prosedur yang dilakukan untuk menduga parameter populasi di mana parameter tersebut merupakan sembarang nilai yang menjelaskan ciri dan suatu populasi. Pendugaan parameter terdiri dari pendugaan titik dan pendugaan interval. Pendugaan titik adalah pendugaan atas dasar nilai tunggal atau point estimation adalah pendugaan nilai populasi atas dasar suatu nilai dari sampel. Pendugaan interval adalah suatu dugaan terdapat parameter berdasarkan suatu interval. Di dalam interval mana kita harapkan dengan keyakinan tertentu parameter itu akan terletak. Pendugaan parameter populasi dengan sampel besar. Bila pada suatu populasi diambil sampel acak yang besar, maka statistik adalah 0 akan mempunyai distribusi normal sehingga dapat dikonfirmasi menjadi distribusi normal standar. Penaksiran dilakukan di antara dua nilai estimasi. Ada batas bawah dan batas atas berdasarkan interval kepercayaan tertentu. Semakin sempit interval yang dihasilkan dalam estimasi, maka penaksiran presisi semakin tepat. Pendugaan parameter populasi dengan sampel kecil. Pendugaan itu berlaku untuk populasi distribusi normal maupun tidak normal. Jarang sekali variasi dari suatu populasi diketahui, akan tetapi bila sampel yang kita ambil bersifat acak dan berkurang besar, maka dapat ditaksir dengan variasi yang dihitung dari sampel. Di sini juga saya akan membahas tentang pengertian hipotesis dan prinsip pengujian, bentuk uji hipotesis, identifikasi kesalahan pengambilan keputusan, tingkat kemaknaan dalam pengujian hipotesis, serta jenis-jenis pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis membantu pengambilan keputusan dalam menolak atau menerima suatu hipotesis yang diajukan. Keyakinan menolak atau menerima berdasarkan pada besarnya peluang untuk memperoleh hubungan secara kebetulan. Prinsip uji hipotesis adalah melakukan perbandingan nilai sampel atau data hasil penelitian dengan nilai hipotesis atau nilai populasi yang diajukan. Pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani hupo, sementara tesis pernyataan atau dugaan. Karena merupakan pernyataan sementara, maka hipotesis harus diuji kebenarannya. Hipotesis berbagai dua, yaitu hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Arah dan bentuk uji hipotesis. Bentuk hipotesis alternatif dapat menentukan arah uji statistik, yaitu satu arah atau dua arah. Yang pertama, satu arah dipilih bila hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat perbedaan satu sama lain lebih tinggi atau lebih rendah. Yang kedua, dua arah merupakan hipotesis alternatif yang hanya menyatakan perbedaan tanpa melihat tinggi rendahnya perbedaan. Menentukan tingkat kemaknaan. Tingkat kemaknaan atau sering disebut nilai merupakan nilai yang menunjukkan besarnya peluang salah dalam menolak hipotesis. Nilai merupakan nilai batas maksimal kesalahan menolak HO. Bila HO ditolak berarti ada perbedaan atau ada hubungan. Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis. Yang pertama, tetapkan dulu rumus hipotesis dengan tepat, baik hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang kedua, tetapkan taraf nyata yang diinginkan sehingga dapat diperoleh nilai kritis dalam tabel, dengan demikian dapat digambarkan. Yang ketiga, tetapkan statistik uji yang cocok untuk menguji hipotesis nol. Yang keempat, hitunglah nilai statistik uji berdasarkan data dan informasi yang diketahui baik dari populasi maupun dari sampel. Yang kelima, simpulkan total HO bila nilai statistik uji jatuh atau terletak pada di daerah penolakan HO. Jenis uji hipotesis.
Jenis uji hipotesi ada dua, yaitu hipotesi direksional atau hipotesi langsung. Hipotesi tidak langsung.